Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang gambaran umum tentang cara pandang dunia, ya, di video kali ini kita akan lebih fokus lagi satu persatu. Karena seperti yang bisa kita ketahui, cara pandang terhadap dunia ini terbagi tiga. Yang pertama itu bisa kita lihat dari apa yang dibicarakan oleh seseorang. Kemudian di sini juga cara seseorang bertindak. Dan yang terakhir di sini cara seseorang menyusun strategi dan keputusan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, cara pandang terhadap dunia atau dalam bahasa Inggris disebut dengan world view, ya, adalah sudut pandang dasar yang kita gunakan untuk melihat dunia. Kemudian di sini cara pandang terhadap hidup, salah satunya bisa tercermin dari apa yang kita bicarakan. Inilah yang akan kita fokuskan di video kali ini. Artinya, kita bisa mengenali cara pandang seseorang juga dari isi pembicaraannya. Nah, apa yang kita bicarakan juga terbagi menjadi dua di sini untuk proses analisis nanti, ya. Yang pertama itu ada abstrak dan yang kedua ada konkret. Perlu diketahui juga di sini ketika kita berbicara tentang isi pembicaraan, itu berbeda dengan topik. Kalau topik itu misalnya topiknya tentang MBTI, tetapi isi pembicaraannya itu tentang introverted sensing atau extroverted sensing atau apapun yang dibicarakan tersebut di bawah topik. Jika kita lihat secara jelas lagi, ternyata ada beberapa dari kita yang memang isi pembicaranya itu lebih abstrak. Sementara itu ada juga beberapa dari kita yang isi pembicaranya itu lebih konkret. Orang yang fokus ke abstrak di sini cenderung membicarakan kemungkinan, ya, makna dan gambaran umum. Kemudian untuk orang yang isi pembicaranya itu lebih ke konkret, ya, mereka cenderung membicarakan fakta, realitas, ya, atau kenyataan dan juga hal yang benar-benar terjadi seperti begitu. Jadi mereka tidak terlalu memprioritaskan kemungkinan. Berbeda dengan orang yang abstrak. Mereka sangat menyukai apa yang mungkin terjadi, memang terdengar tidak pasti, tetapi justru disitulah yang menurut mereka itu menarik. Kita langsung lihat saja tabel di sini, ya, ada abstrak dan konkret seperti yang bisa kita lihat, ya. Nah, untuk yang abstrak di sini tipe MBTI-nya mulai dari ENTJ, kemudian ENFJ, ENTP, ENFP, INTJ, INFJ, INTP, INFP. Kemudian untuk yang konkret di sini bisa kita lihat ESTJ, ESTP, ESFJ, ESFP, ISTJ, ISTP, ISFJ, dan juga ISFP. Jika kita lihat polanya di sini, ternyata untuk yang abstrak itu semuanya intuition. Sementara untuk yang konkret di sini, sensing semuanya. Jadi seperti yang sudah dibahas di playlist pertama, kayak gitu, ya, tentang fungsi kognitif. Jika misalnya teman-teman belum mengetahui apa itu fungsi kognitif, alangkah lebih baiknya cek terlebih dahulu playlist yang pertama. Jadi orang yang cenderung isi pembicaranya itu abstrak, mereka lebih intuitif, seperti begitu, ya. Mereka suka dengan kemungkinan. Sementara untuk yang sensing itu, mereka menyukai apa yang terjadi sekarang atau yang sudah terjadi. Karena itu merupakan bukti yang nyata juga. Itulah kurang lebih perbedaannya. Sekarang kita lihat ke perbandingan antara orang yang isi pembicaraannya itu lebih ke abstrak dan konkret. Di sini kita mulai dulu dari yang abstrak. Orang yang isi pembicaraannya itu lebih ke abstrak, ya, mereka fokus pada konsep, makna tersembunyi, ya, implikasinya, kemudian juga kemungkinan seperti yang sudah disebutkan tadi, dan juga visualisasi masa depan. Kemudian ciri umumnya di sini, mereka yakni berpikir teoritis, hipotetis juga. Mereka di sini suka berandai-andai. Bagaimana kalau ini memang terjadi betul? Jadi mereka itu ingin memastikan. Kemudian ciri selanjutnya di sini juga mereka berorientasi pada masa depan dan idealis. Kemudian untuk orang yang isi pembicaranya itu lebih ke konkret, ya, mereka fokus pada fakta nyata, ya, apa yang sebenarnya terjadi, pengalaman langsung, dan jelas juga secara fisik yang meliputi orang, waktu, tempat, dan urutan kejadian juga. Urutan kejadian ini terjadi di masa lalu. Dan seperti yang bisa kita ketahui juga bahwa orang sensing itu terbagi menjadi dua, kayak gitu, ya. Ada introverted sensing, ada extroverted sensing. Yang mana extroverted sensing itu mereka lebih fokus ke masa yang sekarang, seperti begitu, ya. Sementara orang yang introverted sensing itu mereka sangat mengandalkan sekali masa lalu sebagai referensi. Sekarang kita lihat di tabel ini perbandingan dari contoh ucapannya, ya, antara abstrak dan konkret. Seperti yang bisa kita lihat di sini, orang yang abstrak, ya, mereka cenderung akan mengucapkan bayangkan jika dinosaurus masih hidup. Kemudian semua hal mungkin terjadi. Dan yang terakhir di sini, coba pikirkan apa yang bisa kita capai kalau proyek ini berhasil. Jadi jika kita berbicara ini ke orang yang konkret, mereka tidak akan terlalu memprioritaskannya, sehingga ketika mereka berhadapan satu sama lain, akan merasa aneh juga. Misalnya orang yang abstrak ini berbicara tentang hal yang abstrak kepada orang yang konkret. Mereka akan menganggapnya itu, ini orang terlalu ngawang-ngawang, ya, kayak gitu, ya. Ini orang terlalu banyak berandai-andai. Jadi, ayolah yang nyata-nyata saja yang ada sekarang. Nah, itulah kurang lebih perbedaannya. Kemudian untuk contoh ucapan yang konkret di sini bisa kita lihat juga, mereka akan berbicara kurang lebih, mari kita bahas apa yang benar-benar ada dulu. Kemudian yang kedua di sini, tidak semua hal itu mungkin. Nah, yang terakhir di sini, fokus pada apa yang bisa kita selesaikan sekarang sajalah. Jadi, memang praktis juga apa adanya, tidak terlalu banyak berorientasi ke masa
depan juga. Jika orang yang konkret ini berbicara ke orang yang abstrak tentang memang apa yang terjadi sekarang, orang yang abstrak ini justru akan bertanya-tanya, apa maknanya dari apa yang ada ini? Dan ini tentunya akan membuat orang yang konkret juga, kok aneh sih? Sedikit-sedikit kita harus mencari makna, sedikit-sedikit kita harus mencari makna, seperti begitu ya. Jadi, itulah kurang lebih perbandingannya. Tetapi perlu diketahui juga di sini, adanya perbedaan ini bukan berarti kita memisahkan satu sama lain, tetapi disinilah kita harus menghargai satu sama lain, dan juga bisa mengintegrasikan. Untuk orang yang abstrak, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang details, ya, yang memang realistis juga dari orang yang konkret, ya. Sementara untuk orang yang konkret, mereka juga akan berusaha untuk berpikir lebih kritis lagi, dan juga lebih belajar untuk mengaktifkan intuisinya. Kita maju lagi ke poin berikutnya. Di sini perbedaan dalam pertanyaannya, ya. Ini sebenarnya sama juga dengan contoh, ya. Hanya saja kita lihat dari dalam pertanyaannya supaya lebih jelas lagi. Nah, untuk orang yang isi pembicaranya abstrak, ya, mereka biasanya bertanya, bagaimana jika? Apa maknanya? Apa kemungkinan terbesarnya? Kemudian untuk orang yang isi pembicaranya itu lebih ke konkret, ya, mereka biasanya bertanya, apa faktanya? Apa yang benar-benar terjadi di sini? Terus yang terakhir di sini, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Jadi dari pertanyaan inilah kita juga bisa melihat kecenderungan cara pandang seseorang terhadap dunia. Itulah kurang lebih perbedaannya dalam hal pertanyaan, ya. Kita lanjutkan saja ya ke poin berikutnya. Di sini potensi kekuatan masing-masing. Orang yang fokus ke isi pembicaranya itu abstrak, ya, mereka kekuatannya itu visioner, kreatif, melihat peluang yang belum terlihat juga, dan tentunya menemukan makna yang lebih mendalam lagi. Kemudian di sini untuk kekuatan orang yang isi pembicaranya itu lebih cenderung ke konkret, mereka akan lebih realistis, ya, praktis juga. Terus dalam masalah take action itu sangat cepat sekali. Kemudian yang terakhir di sini mereka bisa mewujudkan ide menjadi sebuah tindakan. Dan perlu diketahui juga kita menggunakan keduanya hanya saja kecenderungan seperti begitu, ya. Jadi keduanya dibutuhkan untuk keseimbangan intinya. Misalnya jika saya orang yang memang isi pembicaranya itu lebih ke abstrak, dalam beberapa waktu pasti saya dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan saya untuk berbicara dengan isi yang memang lebih konkret seperti begitu, ya. Dan itu memang bukan nature-nya saya dan membuat saya sedikit tidak nyaman, tapi justru disinilah saya bisa berkembang. Kita juga berusaha mengintegrasikan, karena inilah tujuan utama kita mempelajari kepribadian ini. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke sesi analisis, ya, di sini ada 2 poin yang perlu kita perhatikan. Nah, poin yang pertama, di sini konsistensi pola dalam observasi. Di sini, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa analisis ini tidak ditentukan dari satu kalimat, tetapi dari isi pembicaraannya. Apakah orang tersebut berbicara tentang kemungkinan yang terjadi di masa depan? Perlu diketahui juga, orang konkret dalam beberapa waktu bisa, kayak gitu ya, berbicara tentang hal yang memang berkaitan dengan masa depan, tetapi kita lihat kecenderungannya. Jadi di sini selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kecenderungan yang berulang-ulang. Kita melihat dari berbagai topik juga, kita lihat dari isi pembicaraannya. Jadi ada 2 pertanyaan, ya, yang salah satunya perlu kita jawab, apakah isi pembicaraan ini muncul berulang-ulang dan di berbagai situasi, atau hanya muncul dalam konteks tertentu saja. Jika ini hanya muncul misalnya dalam porsi yang sedikit, itu menandakan bahwa ini hanya terjadi pada konteks itu saja. Sementara jika kita melihat, orang ini seringnya berbicara tentang hal yang memang imajinatif, seperti begitu ya, hal-hal yang abstrak, hal yang dibicarakannya juga benar-benar sangat mendalam sekali. Dan bisa kita ketahui di sini, orang tersebut memang cenderung lebih ke abstrak, seperti begitu ya, bukan ke konkret. Yang terakhir di sini, perubahan yang drastis sering menandakan persona, bukan pola alami. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Di sini, pentingnya intercoder dalam analisis. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya juga, bahwa analisis itu tidak ideal jika dilakukan sendirian. Setiap orang itu memiliki sudut pandangnya masing-masing. Namun, jika kita bandingkan satu sama lain, berargumen satu sama lain, disinilah kita bisa menemukan titik tengahnya atau titik terangnya. Jadi, oleh karena itu pentingnya ada intercoder, ya. Intercoder ini bisa teman diskusi kita. Misalnya, kita punya teman-teman dekat yang memang masih belajar MBTI, atau bahkan yang memang sudah ahli. Itu akan lebih bagus lagi. Jadi, intinya proses diskusi ini juga membantu menguji hasil analisis, ya. Mempertanyakan asumsi yang memang tidak kita sadari, karena kita juga terkadang sangat subjektif sekali dalam berpendapat. Kita harus membandingkannya juga dengan orang lain untuk memastikan. Terakhir di sini, kita harus membedakan observasi dan interpretasi juga. Di mana observasi itu kita melihat dari isi pembicaraannya. Sementara untuk interpretasi itu kita hanya menebaknya saja. Misalnya kita hanya melihat dari satu konteks saja, ini orangnya sudah pasti abstrak. Dari mana kita tahu? Apakah di sini kita sudah melakukan observasi yang lebih mendalam lagi? Jadi disinilah pentingnya observasi. Barulah kita interpretasi nanti. Setelah kita
mengumpulkan semua data-datanya. Jadi intinya di sini perdebatan sehat tentang ujaran-ujaran justru memperkuat akurasi hasil analisis kita. Tetapi jangan khawatir juga jika kita tidak memiliki teman untuk berdiskusi tentang hasil analisis ini, kita masih bisa buat akun PDB, di mana di sana itu kumpulan orang-orang yang memang berbicara tentang tipologi. Dan tentunya kita bisa berdebat di sana, kayak gitu. Kita bisa berkomentar. Jadi misalnya ada salah satu selebriti, kita melihat komentarnya, di sanalah tempat di mana kita bisa berargumen satu sama lain. Kita bisa melakukan vote juga, kayak gitu ya. Apakah selebritis ini termasuk misalnya INTJ, ISTP, atau apa. Oke, nah kita masuk saja sekarang ke sesi analisis. Oke, nah untuk proses analisis ini kurang lebih sama juga ya dengan yang lain seperti biasanya. Di sini kita hanya perlu membuat tabel ya. Seperti begini, kemudian kita membagi duanya. Di sini ada abstrak ya. Kemudian di sini ada konkret, kayak gitu ya. Nanti ketika kita sudah menemukan di mana bagian yang meyakinkan kita bahwa yang dibicarakan itu atau isi pembicaraannya itu abstrak, kita tinggal tambahkan seperti begini. Ya, pagar-pagar saja seperti itu. Semakin banyak, semakin meyakinkan bahwa orang ini memang lebih cenderung ke konkret atau abstrak. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa di media itu kebanyakan kita menggunakan persona karena tuntutan profesi juga. Jadi itu juga menjadi kehati-hatian bagi kita. Jadi intinya kita itu tidak bisa menjudge seseorang itu secara keseluruhan karena dialah yang tahu dirinya sendiri. Dan kita pun yang tahu hanya diri kita sendiri. Oleh karena itu seringkali kita mendengar hanya diri kitalah dengan Allah yang tahu. Misalnya di sini walaupun saya memberitahu ke teman-teman misalnya ENTJ, tetapi banyak sekali layers yang belum kita perdalam. Jadi intinya analisis seperti ini itu hanya untuk diri kita pribadi. Dan tentunya metode analisis ini juga bisa dilakukan untuk diri kita sendiri. Seperti begitu ya, karena kita bisa mengambil datanya itu dari misalnya hasil journaling kita, kalau kita misalnya rajin membuat jurnal, atau kita tahu sendiri momen-momen yang meyakinkan bahwa kita itu orangnya lebih ke abstrak atau konkret, dan bahkan apa yang kita bicarakan beberapa detik pun itu sudah menjadi data. Untuk membuat hasilnya itu lebih kredibel, kita juga bisa mendapatkan penilaian dari teman juga, karena itu bisa menjadi masukan atau feedback juga, dan disinilah hasil analisis juga bisa menjadi lebih terpercaya. Nah, kita mulai saja lihat ke video antara Cak Nun dan Najwa Shihab ya. Nah, di sini kita lihat dari salah satu video ya dari Najwa Shihab. Menurut teman-teman, ini apakah masuk ke abstrak atau konkret? Saya ingin tahu persisnya kapan lapor karena saya ada catatannya sesungguhnya. Oh ya, bulan Saya ada catatannya. Sebetulnya yang paling rajin lapor harta kekayaan memang Bang Fadlizon. Anda paling rajin lapor harta kekayaan. Bang Nasir Jamil, kok di catatan saya Anda belum lapor ya? Nggak tercatat sama Nana mungkin? Tidak, saya cek terakhir laporan LHKPN itu 2009. Karena setiap pencalekan selalu dilaporkan LHKPN itu kepada KPK. Peraturan KPK saya akan bacakan nomor 7 tahun 2016 pasal 5 ayat 1, penyelenggara negara harus melaporkan secara periode setiap tahun. Setiap tahun sekali harus dilaporkan. Jadi Ya. bukan hanya pada saat awal. Betul. Setiap tahun sekali. Tapi biasanya memang pada pencalekan itu. Bukan biasanya Bang, peraturannya harus setiap Iya, tahun. Oke, nah di sini kita bisa melihat juga bukan biasanya, tetapi peraturannya seperti itu ya. Dia itu benar-benar konkret sekali. Jadi ini juga kita bisa tambahkan satu pagar kayak gitu ya di tabel nanti. Karena bisa kita lihat Najwa Shihab ini dari awal juga dia itu benar-benar merujuk pada referensi hal yang pasti-pasti saja, tidak ada hal-hal yang abstrak di sini. Jika terjadi hal-hal yang memang sangat intuitif di sini, tentunya ini akan membuat percakapan juga terkesan menebak-nebak, walaupun memang kita bisa menyediakan datanya seperti begitu ya. Dan perlu kita ketahui yang mereka bicarakan di sini juga setidaknya ini momen sekarang dan yang sudah terjadi seperti begitu ya. Yang sudah terjadi itu lebih cenderung ke introverted sensing, dan untuk yang fokus ke momen sekarang itu lebih ke extroverted sensing. Tetapi yang saya lihat di sini Najwa Shihab itu, kalau saya lihat itu lebih terkesan ke antara TE dan SI, yaitu STJ ya, karena orangnya itu memang blak-blakan dan juga bukan hanya sekedar mengorganisasikan, tetapi sangat merujuk pada masa lalu juga. Tentunya teman-teman juga masih bisa berargumen entah ini bisa menjadi INTJ atau ENTJ, tetapi yang bisa kita lihat di sini berdasarkan dari isi pembicaraannya, teman-teman bisa lihat saja. Peraturan KPU ada kewajiban. Saya ingin tanya kapan terakhir lapor? Peraturan KPU dengan undang-undang beda dong.
Ya, tapi ini kan juga peraturan KPK, sorry, bukan KPU. Kita bisa lihat lagi si pembicaranya itu dia sangat merujuk sekali kayak gitu ya. Kalau misalnya tidak ada yang diketahui, dia akan menanyakan ke orang yang lainnya yang terkait untuk memastikan apakah ada ketidakselarasan dalam hal datanya. Jadi di sini dia belak-belakan saja berdasarkan apa yang ada. Bang Baskara, kapan terakhir lapor? Hati-hati, saya punya datanya. Saya lapor secara reguler. Hati-hati, saya punya datanya seperti gitu ya. Itu udah benar-benar konkret juga. Karena orang intuitif itu lebih ke berbicara masa depan, tetapi di sini percakapannya lebih fokus ke apa yang ada saja. Dan perlu kita pahami juga bahwa dari satu case ini tidaklah cukup seperti begitu ya. Kita masih memerlukan case yang lainnya sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan, oh, Najwa Shihab ini memang most likely orangnya itu lebih ke konkret seperti begitu ya, lebih ke hal-hal yang memang ada saja. Jadi kita harus menonton juga di case yang lainnya. Jadi itulah berbagai cara yang bisa kita lakukan setidaknya. Inilah keterbatasan kita di dalam media. Terkadang kita itu memunculkan persona saja, tapi aslinya itu bagaimana? Bahkan orang yang terlihat tertawa di sosial media itu, apakah kita percaya bahwa dia itu memang senang? Itulah yang perlu menjadi kehati-hatian bagi kita. Nah, jadi kurang lebih itu ya, teman-teman juga bisa menonton ini sampai tamat, karena ini kepanjangan juga ya. Jadi bisa memastikan apakah Najwa Shihab dari case ini lebih ke konkret atau abstrak. Kita lanjut saja ke video yang selanjutnya. Di sini ada Cak Nun ya, atau Mbah Nun di sini. Saya kurang tahu juga tentang tokoh yang satu ini, tetapi yang menjadi ketertarikan saya, intuisi dia itu benar-benar kuat karena video ini diambil dari tahun 2012. Pada akhirnya sekarang juga terbukti kayak gitu ya di tahun 2026. Tetapi jika kita berada di tahun 2012 dulu, kita mungkin saja tidak kepikiran bahwa hal ini bisa terjadi. Di sini yang menjadi fokus pembicaraannya itu lebih ke masa yang akan datang. Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan... Dan nanti Arab Saudi kayak gitu ya, suatu hari itu pembicaranya itu bukan sekarang. Orang intuitif itu udah kelihatan seperti ini. Dan tebakan saya ini, saya bingung antara ENTP atau INFJ. Tetapi ini hanyalah tebakan dari awal saja karena saya tidak bisa memastikan dari hanya satu video saja. Kita di sini harus menonton video yang lainnya juga. Yang kemudian menguasai Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Yang tujuannya sederhana, yaitu memutus hubungan batin antara umat Islam dengan hatinya Rasulullah SAW. Dia berbicara memang terkesan intuitif ya, apa yang akan terjadi. Kenapa saya menebaknya INFJ atau NTP? Di sini antara intuitif dengan thinkingnya. Dari INFJ juga memang fungsi keduanya itu FE, tetapi jika kita lihat fungsi optimisnya ya, antara NI dan TI-nya, TI-nya itu lumayan pede juga seperti begitu ya, lumayan optimis juga ada di fungsi optimis. Sementara untuk NTP itu fungsi introverted thinkingnya yang kedua, bahkan lebih kuat lagi. Sementara untuk INFJ itu lebih ke tipe yang idealis kayak gitu ya, lebih menjaga keharmonisan. Jadi teman-teman juga bisa menganalisis lebih lanjut lagi tokoh yang satu ini juga. Jika dilihat dari abstrak dan konkretnya, di sini juga dia mengambil sebenarnya data dari apa yang sudah ada, entah itu dari hadis atau dari referensi-referensi yang lainnya, dinamika geopolitiknya. Jadi di sanalah kita juga bisa menarik kesimpulan apa kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah kelebihan dari orang intuitif. Yang paling gampang membuat membuat Indonesia pecah belah adalah memprovokasi pertarungan atau adu domba antara umat Islam dengan non-Islam. Nah, ini yang memperkuat saya juga bisa menjadi INFJ itu lebih ke kolektivisme. Tipe NF itu memang orang yang kolektif. Dia sangat open sekali pikirannya untuk menjaga keharmonisan. Tetapi seperti yang sudah disebutkan tadi juga, apakah dia itu extroverted intuition atau introverted intuition seperti begitu ya. Kalau introverted intuition itu biasanya ada tujuan tertentu juga. Mungkin saja Mbak Nun ini ingin menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lebih harmonis seperti begitu ya, dengan cara yang lebih hati-hati. Ya, ini lebih bagus dalam hal analisis, tetapi bagus juga dalam kolektivismenya. Dan tadi juga kita sebenarnya bisa menambahkan ya pagar-pagar seperti begitu ya di tabel analisisnya, atau bahkan kita juga bisa menuliskan seperti begini. Kita bisa menuliskan ujaran yang meyakinkan bahwa dia itu intuitif seperti begitu ya. Misalnya tadi suatu hari atau nanti dilanjutkan dengan ujaran yang lainnya, dan itu kita bisa memastikan bahwa orang tersebut berorientasi ke masa yang akan datang. Jadi itulah kurang lebih
lebih untuk proses analisisnya ya. Analisis untuk orang lain itu hanya untuk meningkatkan pemahaman diri kita terhadap orang lain seperti begitu ya. Walaupun kita tidak bisa memahami sepenuhnya, setidaknya di sini kita bisa mulai menghargai bahwa orang lain itu pandangannya seperti itu. Jadi yang disebut toleransi itu bukan hanya menerima begitu saja, tetapi kita harus melihat ke dalam bahwa pada dasarnya setiap orang itu memiliki fungsi kognitifnya masing-masing, dan bahkan cara pandang terhadap dunia juga berbeda. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, yang pertama, cara pandang terhadap dunia memengaruhi apa yang kita bicarakan. Kemudian di sini orang yang isi pembicaranya itu lebih ke abstrak, mereka berbicara tentang kemungkinan dan makna ya. Kemudian untuk yang konkret, mereka berbicara tentang fakta dan realitas. Kemudian di sini juga hal yang perlu kita ketahui, tidak ada yang lebih baik, yang ada hanyalah perbedaan fokus saja, dan bahkan kita di sini harus mengintegrasikannya. Memahami ini tentunya membantu kita mengenali diri sendiri, memahami orang lain, dan mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi juga. Karena setiap orang melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda juga. Jadi itulah untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa support this channel. Bye for now, have a good one.